ngerti sadurunge winara, tahu sebelum terjadi dikarenakan informasi yang dari depan, hingga kamu bisa meramal seperti ini, seperti ini. Informasi-informasi itulah saling terkait, bersambung menyambung, renteng. Itulah namanya tali bulur. Nah, mana kalian bisa berkomunikasi antara depan dan belakang, yaitu tidak ada lain lewat nafas. Di nafasmu itu dalam bentuk kamu bisa megeng nutupi bababan lawa songo. Insya Allah, monggo. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan membuka tabir inti rahasia ini. Mudah-mudahan pun juga kita diselamatkan. Nah, yang utamanya jangan diharamkan akal dan pikiran kita untuk bisa mencerna ayat-ayat Allah yang nyata ini, lahul mahfuz atau loh mahfuz. Disitulah kalian akan mengenal ilmu leluhur yang hebat, yang paling hebat, sama dengan Rasulullah, ngerti sadurunge winara, tahu sebelum kejadian, bahkan mautnya pun akan mengetahui kapan aku mati kelak. Kowe iso mundur, bukan iso mempermainkan, maka dunia ini pada genggamanmu. Fil alamina inaka hamidu masjid, seluruh alam ini baik takdir itu kau yang menentukan sendiri. Maka dirimu menjadi remote, alam semesta ini menjadi TV-nya. Mereka akan tunduk, dirimu jadi imam, mereka jadi makmum. Nah, disinilah kamu menjadi seorang insanun kamil, manusia yang sempurna, manusia paripurna yang luar biasa. Bahkan di dalam diri kita berkecimpung pula para nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan Allah sendiri. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ungkap kuat ini, kuat semuanya. Nah, supaya kita cerdas spiritualitas, informasi diberikan sama Allah untuk bisa saling mengenal. Nah, akhirnya ditanamkan orang-orang yang berilmu bakil, duwe ilmune gak gelem duduk kenang wong-wong. Nah, padahal Allah itu berusaha awaludin ma'rifatullah, awalnya orang beragama harus mengenal Allah. Lantas kapan kita mengenalkan Allah kepada diri kita sendiri? Nah, mbuh ulama apa nak aku ngarani ulama bakil gak duit tok, sak ilmune bakil kabeh. Nah, alasannya sederhana, durung wayahe. Apa durung wayahe temenan, apa antene gak iso temenan. Wis sembuh sakarepe, sing kesender ya wis sakarepe. Nek iso ya nyocot cak, ngono. Nek gak iso ya menengo, tapi aja ngomong durung wayahe. Terus kapan wayahe sampai matiku ya gak ero. Kapan kita mati, gak ngerti umure. Nah, maka inilah yang harus terpaksa saat ini, zaman ini kita harus terbuka sesuatu, harus menyingkap sesuatu rahasia. Nek Gus Anton gak diridhoi oleh Allah, blangkem mencak ilate Gus Anton, ndak akan keluar ilate Gus Anton. Nah, koyo dene kalau mereka sing gak diridhoi yo gak iso metu. Nah, mbuatene kurang pinter, apa kurang nekat. Nah, kaweden wong wedi kok gak mau bojone to. Bisa. Ibu gak wedi. Lah iya. Dekat. Ya. Bisa nang wong nekat ngono iku resikone mati. Sing mateni aku lho sapa? Ya Gusti Allah anjene. Lah mosok arep kenalno Gusti Allah aku dipateni ambek pangeran. Nah, aneh. Saya kira enggak, Bos. Oh iya toh. Enggak. Karena tanya yang saya tahu, ilmu itu adalah makhluk. Ilmu itu makhluk. Dan kalau ilmu itu nanti tidak Anda teruskan, ayo. Ilmu itu nanti menuntut di kemudian hari. Jadi karena Gus punya ilmu, nah itu ada tuntutan di situ. Enggak. Makanya kalau ada ilmu sampai tidak di ini kan ya saya khawatir itu orang yang ngerti apa enggak itu gitu. Orang berilmu justru bebannya berat gitu. Baik mami pinter, ada apa? Ilmu itu dia makhluk, dan nanti di yaumil akhir nanti Gus Anton kalau sampai tidak melakukan ini, dia ilmu akan bertanya. Man kata ilmu indah jamin mintar. Kepada kapan ndelino ilmu ditenggok karo geni neraka. Kau ndelino ilmu. Enggak boleh.
Man kata ilma jamin bila jamin minna. Gak oleh ndelokno ilmu, gurumu bakal tak tenggok karo geni neraka. Mati nih kejet-kejet jarine. Wah, kakek ilmu. Wah, itu karena bukan kakek ilmu, cak guru ditokno ilmu. Guru diwasiatno. Iya. Daripada dituntut ya Pak. Nah, iya. Tanah ini. Anu Mbak Imam Jakarta. Satu wis mandeg le. Kesimpulan Laul Mahfuz berapa menit ini? Sudah 1 jam lebih. Oh, 1 jam. Nah ini ya 3% dari pengetahuan saya Laul Mahfuz. Mudah-mudahan iso nyerap kabeh, awakmu iso ndelok iku. Derajate orang bisa. Jadilah kamu paranormal yang hebat. Jadilah ilmuwan yang hebat. Keren ya. Saya gak oleh ngomong dukun rek nyinggung. Paranormal yang hebat. Jadilah wong sing duwe kaweruh sing hebat ngono ya, Bos. Jadilah seorang ulama kiai yang sebenarnya bertauhid, maka kamu akan mengetahui Laul Mahfuz itu yang sebenarnya. Belajar pada dirimu sendiri. Dulumu sing kono luwih pinter ya. Oh, no. Kusanton ya belajar dari ilmuwan-ilmuwan yang di sana itu. Alam kita paralel, bersanding terus. Imajinasi kita itu di sini hanya suatu bayangan, di sana nyata. Loh iya, biar kon kepengin mobil, 10 tahun yang lalu kepengin mobil, masih dalam imajinasi pikiran kita. Kemudian sekarang kita sudah punya mobil, nyata. Kalau sekarang kamu imajinasimu di sini yo, bojomu 5, wah sing nang kono iso. Iya kan? Simple. Nah kono iso, kamu pengen punya rumah apa di sini mungkin belum, masih dalam tahap imajiner, di sana nyata. Yang sebetulnya saat kamu mengimajinerkan sesuatu, membayangkan solusi sesuatu itu, sebetulnya kamu sedang mengintip 5 tahun ke depan. Wah, tambah Siti. Iya toh. Tambah Siti. Kamu sedang mengintip. Kon kroso duwe mobil koyo ngene seneng bukine. Kenapa mobil ku akeh merek kok sing tok seneng iku? Ya sebetulnya kon sedang mengintip. Nek sing gak ro ambek bojomu dilekno ngimpi. Nek ngomong Lendur. Akhirnya jadi mimpi temenan. Di mimpi temenan iku. Itu ya. Kalau kita mau batasan suatu penyatuan, sebetulnya kita tahu wadahnya dulu. Karena kalau isi mudah, isi gua nggak ngisi wae mau pakai kalam suci ataupun pakai kaweruh lain. Tapi kalau isi kita itu sudah bagus, terus kemudian kita memadukan rasa, ini bahaya seperti aliran listrik. Makanya aliran listrik itu kabelnya itu harus melipit betulan, harus dilindungi betulan. Kalau tidak nyantap rono nyantap rene wis gak karu-karuan. Banyak kan kemarin ditunjukkan orang-orang yang mempunyai isi tapi tak mempunyai wadah. Makanya diwadailah dengan suatu sifat supaya mengisi pada suatu sifat hingga akhlakul karimah terjadi. Diwadai syariat. Jadi syariat itu dipentingkan, tidak boleh ditinggal. Karena dengan isi tadi yang maha dahsyat itu tadi dasar, diwadai syariat hingga budi pekerjanya bagus, dibatasi dengan waktu hingga nak duhur itu sholat itu nggak ngawur karpe dewi situ. Tapi kalau nggak dibatasi dengan suatu wadah syariat itu tadi ngawur akhirnya. Disitulah makanya kalau isiku kudu duweni wadah. Nek wadah itu hancur, pasti sang isi itu mencari wadah yang baru. Wah, gitu loh. Nah, wadah rohanimu itu suatu isi lah. Wadah pendohiran kita inilah wadah. Jikalau kita mati, maka sang isi inilah yang abadi yang akan mencari wadah yang baru. Makanya ono dalile undur makol wala undur makola. Janganlah kamu melihat siapa yang berbicara, tapi bentuk apa yang dia bicarakan sebetulnya suatu sifat yang lain. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi jamaah
yang ikut dalam kajian ini mendengarkan daripada wejangan dari Gus Anton. Ibarat kata di saat kita masih muda bertemu seorang perempuan, ya, ketika kita sahkan itu harus ada akad nikah. Selama ini Gus Anton memberikan wejangan ini, jadi kita butuh pengesahan kepada beliau bukan Gus Anton. Jadi bayatan yang pertama itu bayatan tentang masalah tawaru, pengesahan dari tawaru dari Gus Anton. Yang kedua bayatan dohir dan batin, penyatuan. Banyak gejolak dalam diri manusia itu antara pikir dan hati tidak sinkron. Agar supaya kita sinkron, menyatu, nah ini butuh bimbingan dari seorang guru mursyid Anton. Saya yakin beliau mampu. Yang ketiga, ini khos ini orang-orang tertentu yang sudah mengalami perjalanan dalam hidupnya. Dia sudah menyambung antara rasa dengan Gus Anton. Maka kalian yang kos ini harus menemui secara intern kepada Gus Anton. Yang keempat, khawasul khawas. Ini khawasul khawas ini makamnya para aulia. Bil akhos yang lebih khusus lagi anbiya. Jadi yang merasa kita cari diri masing-masing, di mana letak kemampuan kita ini di bayatan yang pertama masalah tawarruk ataukah zahir batin ataukah khawasul khawas. Khawasul khawas yang bisa mengukur kalian semua. Bagi yang ingin mendaftarkan, hubungi pada Pak Hendra, Pak Hendro, bisa dapatkan namanya. Nah, sekarang ini supaya lebih indahnya, karena ini para jamaah, monggo kita bersahadat bareng untuk supaya kita, nah, saya PA di sini supaya lebih afdol. Ikuti aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya seni ingsun satuhune ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Lan anyek seni ingsun satuhune Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ja'al sawabam corona wa ma'alalna wa kufanna wa hadiatan balighatan wa rahmatan dilatan ala rabbil malik samana bisa babi wa talonal qur'anil azim anil ajli Allahumma ja'alil qur'anil fi qabri mawjud bil qiyamati safi wa minana risi wa hijab wa ala siratil nur wa ila jannati rafiqa wa ila liqa ilahi ta'ala wasilatan wa sunnah wa yaum lil ajalil mawaidah bainana wa bainahumul jannah ila ya rabbi Allah ila ya rabbi Allah ila ya rabbi Allah wa jannatika jannatul naim wa daruka darussalam ma'aladina anamta alaihim minan nabiyina wa sodiqina wa solihina wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma ja'al sawaba makorona wa ma'alalna wa kubarnahu hadiyatan lil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sawaba mislah sawabib dalika lil arwahi sairil amya wal musallin wa sawaba mislah sawabib dalika lil arwahi ashabi Rasulillah ajmain wa sawaba mislah sawabib dalika lil arwahi tabi'ina wa tabi'ihim biasani ila yaumiddin minal auliya wal ulama wa syuhada wa sholihin wal muslimin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumul darajat wa kafir anhum sayi'at wa dha'if lahumul hasanah wa dhafirhumul jannata ma'al bihi wal hada ya ayatuhan nafsumul baina irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wa kulli bibat wa kulli jannah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya munjilal barokah wa ya qadiyal hajat ya Allah wa ya qadiyal hajat ya Allah wa ya qadiyal hajat ya Allah bil bari wal barika innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abduka wa rasuluka nabi rahmati wa alihi washabihi wa sallim adada ma qatadil mulka wa khairu bihi kalamuka wa nafaqa bihi hatmuka Allahumma ya man bi yadihi adaina samawati wal ard wa ma yakunu lisaina yakulalahu kun fayakun wa tusalli ala sayyidina Muhammadin wa tu'aliyani minad-din wa dunyani minal faqri wa tuzarkani rizqan halalan thayyiban mubarakah fihi wa ya qadiyal jamil hajati ya Allah wa ya qadiyal jamil hajati ya Allah wa ya qadiyal jamil hajati ya Allah wa tuslimani bi khotimati saati wal husna wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain al-fatihah.